Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang semuanya Ustadz banggakan, Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di kelas ini dalam rangka pembelajaran Al-Quran, hadis. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya sekalian, ila yaumil qiyamah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai apa yang kita lakukan dan apa yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kepada Didit, disilakan. Teman-teman, belum kita belajar doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Kurang semangatnya. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik. Alhamdulillah. Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ya, Ismiat ya. Kenapa dia? Sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Ya, baik. Anak-anakku sekalian sudah siap untuk belajar? Siap. Siap betul? Siap. Oke. Nah, baik, anak-anakku sekalian. Hari ini Ustadz sebelum memulai pelajaran, Ustadz ingin menanyakan dulu. Waktu kamu di SD atau di MI, pernah tidak mendengar ilmu tajwid? Pernah? Pernah belajar ilmu tajwid? Luar biasa. Oke, ada tidak yang masih ingat apa itu ilmu tajwid? Ada? Ada? Ya, Zulfa. Apa itu ilmu tajwid yang dipelajari? Baik, tepuk tangan dulu untuk Zulfa. Jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ada lagi yang lain? Sama? Oke, baik. Nah, di dalam ilmu tajwid banyak yang kita pelajari ya. Salah satunya adalah apa? Hukum. Hukum bacaan. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah salah satu dari hukum bacaan yang ada di ilmu tajwid atau yang ada di dalam Al-Quran, yaitu hukum bacaan mad tabi'i. Mat, ulang ya apa? Mat? Baik. Belajar ilmu tajwid ini hukumnya adalah fardu kifayah memang. Salah satu yang diwajibkan. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar. Salah dalam membaca Al-Quran, maka salah juga artinya. Jadi teman-teman, anak-anakku sekalian, harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang Ustadz ingin menerangkan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana anak-anakku sekalian dapat memahami hukum bacaan mad tabi'i. Jadi setelah kelas berakhir, anak-anakku sekalian sudah paham apa itu mad tabi'i. Yang kedua, mengidentifikasi bacaan mad tabi'i. Yang mana itu mad tabi'i di dalam Al-Quran? Yang ketiga, menganalisis hukum bacaan mad tabi'i. Dipelajari, kenapa dia ini jadi mad tabi'i? Kemudian yang terakhir adalah menerapkan bacaan mad tabi'i dalam membaca Al-Quran. Baik, anak-anakku sekalian, itu tujuan pembelajaran kita. Sekarang, Ustadz ingin bertanya, siapa yang tahu Qori? Qori itu pengajian asal Indonesia yang juara di internasional. Ada yang tahu? Zaki, Mas Ria, beliau asal Tiongkok, tetapi beliau juara MTQ internasional di Malaysia. Kenapa dia bisa juara? Salah satunya karena bacaannya itu bagus, sesuai dengan ilmu tajwid. Dimulasikan secara kelompok sesuai dengan gaya belajar. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Visual yang melihat itu di sini, kelompok audio itu di tengah, dan kelompok kinestetik itu di samping kanan. Oke, baik. Karena semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing, Ustaz akan memberikan instruksi berbeda untuk kelompok masing-masing.
Untuk kelompok 1, silakan mengamati gambar-gambar yang sudah Ustaz sediakan tentang bacaan Makobi'i. Nah, di sini ada 3 gambar, silakan anak-anak lihat. Kemudian ini LKPD, sebentar nanti akan bisa jelaskan apa yang harus dilaksanakan. Ini tugas ya, LKPD ini adalah tugas yang harus anak-anak kerjakan. Untuk kelompok 2, itu akan mengamati video yang Ustaz tayangkan. Nah, mengamati video yang Ustaz tayangkan, kemudian menunjukkan tentang Makobi'i. Kemudian untuk kelompok 3 yang gaya belajarnya kinestetik, itu akan Ustaz perintahkan untuk mencari literatur di internet. Nah, menggunakan nama Ustaz di internet tentang buku bacaan Makobi'i. Kita dapat LKPD? LKPD itu lebar kerja ya. Jadi setiap hari ada lebar kerja yang akan anak-anak isi setelah selesai pembelajaran. Baik, berikan waktu sekitar 5 menit. Silakan. Kelompok 2, saksikan. Tadi kita harus mengenal dulu adanya Silakan kelompok 3 di aktivitasnya ya. di mana huruf-huruf mat itu ada 3, yakni alif sukun, wal sukun, dan ya sukun. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengamati gambar untuk kelompok 1, video kelompok 2, dan literatur untuk kelompok 3, sekarang Ustaz ingin mengetahui kira-kira ada pertanyaan tidak mengenai apa yang sudah kamu amati? Ada? Baik, kelompok 1, Didit. Apa itu Didit yang mau ditanyakan? Apa itu huruf mat? Oh, apa itu huruf-huruf mat? Ada tadi yang lihat huruf-huruf mat? Ada? Ada? Sampai menjawab? Ya. Baik, kelompok 2. Silakan. Di mana? Alif sukun, waw sukun, ya sukun. Nah, itu huruf-huruf mat. Jadi ada berapa huruf mat? 3. Apa semua? Alif sukun, waw sukun, ya sukun. Baik, anak-anakku sekalian semuanya, setelah tadi kalian saling bertanya tentang apa yang sudah kamu amati, sekarang Ustaz minta anak-anakku sekalian mengumpulkan data tentang apa itu mat yang sudah kamu pahami. Jadi untuk kelompok 1, Ustaz akan berikan Quran surah Al-Falaq. Nah, kelompok 2, Ustaz akan berikan Quran surah Al-Quraish. Nah, dan kelompok 3, Ustaz akan berikan Quran surah An-Nas. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah cari, kumpulkan data-data yang menurut anak-anakku sekalian itu adalah Makobi'i. Nah, bisa? Oke, silakan mencari. Baik, anak-anakku sekalian, bisa perhatiannya lagi yang besar? Ya, setelah tadi sudah kamu kumpulkan data yang menurut kamu mana itu Makobi'i, sekarang kita masuk dalam menganalisis. Menganalisis, kamu lihat kembali, apakah betul itu Makobi'i atau bukan. Nah, Ustaz kasih nama persyaratannya, bahwa Makobi'i itu setelah huruf mat tidak boleh ada alif atau hamzah. Nah, sekarang dianalisis, silakan dilihat kembali mana yang menjadi hukum bacaan Makobi'i. Silakan. Ini bukan mat. Coba lihat, ini baca panjang kok. Nah, setelahnya bertemu apa nih? Huruf apa? Za ini alif, bukan. Za ini hamzah, bukan. Nah, hamzah ini bukan kok. Hamzah itu apa Pak? Hamzah ini disebut dengan Makobi'i. Bagus, sudah didapat matnya. Ini karena ini bacaan panjang. Dia ketemu dengan huruf apa di sini? La itu bukan alif toh. Nah, la itu bukan hamzah kan? Nah, berarti dia apa? Makobi'i. Nah, baik ya. Bagaimana kalau satu ada kesulitan? Tidak ada, sudah tahu? Nah, yang mana itu Makobi'i. Ya, silakan. Ya, baik anak-anakku sekalian. Setelah tadi kamu sudah analisis lagi yang mana itu Makobi'i, yang mana bukan Makobi'i. Sekarang hasil analisisnya kamu tadi itu, setelah kamu pisahkan, oh ini Makobi'i, ini bukan, kamu masukkan di dalam LKPD. Sudah ada LKPD? Nah, sudah dipahami? Sudah. Nah, silakan ditulis di dalam LKPD yang sudah Ustaz jelaskan. Jangan lupa ditulis namanya ya, nama masing-masing, kemudian nama surah, kemudian lafaz ayat, kemudian keterangan. Ya, silakan. Waktu mengerjakannya Ustaz kasih kesempatan 5 menit. Anakku sekalian, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah semuanya dikumpulkan di atas meja. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, setelah tadi kamu sudah menyimpulkan yang menurut kamu
bacaan matoli di dalam LKPD. Sekarang kita latihan membaca atau mendemonstrasikan bacaan matoli. Nah, kan sudah belajar tadi toh? Nah, sekarang kita praktiknya. Bagaimana anak-anakku sekalian bisa membaca matoli itu dengan baik dan benar. Sekarang kita mulai ya satu-satu ya. Pertama, kita panggilkan Zakia. Oke, Zakia silakan maju ke depan. Ya, ayo semuanya diperhatikan. Masa tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan seluruh bacaannya anak-anak sekalian. Pada dasarnya semuanya sudah benar, ya. Pada dasarnya semuanya sudah benar. Cuma dalam membaca mat tabi'i itu tidak boleh lebih dari 2 harakat. Contoh tadi Adi, nah itu melebihi dari 2 harakat. Harusnya li. Nah, sudah benar tidak boleh li. Tadi Adit goyang-goyang lagi li. Nah, tidak boleh ya Adit ya. Harus 2 harakat. Li la. Begitu juga tadi dengan syafaat. Syafaat tadi sudah membaca surah An-Nas dengan baik. Cuma pada saat melafazkan malikin nas itu juga harus 2 harakat. Tadi syafaat kecepatan. Malikin nas. Nah, tidak boleh. Harus malikin nas. Ya. Paham anak-anakku? Dari matkobi itu panjangnya 2 harakat. 2 bentuk. Baik, anak-anakku sekalian. Kita sudah masuk di penutup pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ustaz mau tanya. Ya. Hari ini kita sudah belajar apa semua? Ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Matkobi. Luar biasa. Ada berapa huruf-huruf mat? 3. Semua itu. Luar biasa semuanya. Alif sukun akan jadi mat apabila sebelumnya ada huruf berharakat. Mantap. Kalau ya sukun sebelumnya harus kasrah. Bagus. Kalau waw sukun sebelumnya harus berharakat. Luar biasa. Itu bacaan mat. Mat itu apa? Bacaan panjang. Bacaan panjang. Berapa panjang mat tadi? 2. Luar biasa. Jadi itu semua yang sudah kamu pelajari hari ini ya. Jadi harus semangat, harus disimpan, tidak boleh dilupa, harus diingat terus di dalam pikiran anak-anakku sekalian. Sekarang, Ustaz mau tanya, bagaimana pembelajaran melihat video asik? Asik. Melihat gambar asik? Asik. Melihat interaktif bagaimana? Bagus? Cepat paham? Jadi pembelajaran tentunya akan menggunakan juga media-media pembelajaran seperti ini anak-anakku sekalian ya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini sampai di sini yang dapat Ustaz berikan. Untuk minggu depan kita akan masuk di dalam tugas mendemonstrasikan kembali bacaan matodi, tetapi dalam bentuk video. Jadi anak-anakku sekalian, minggu depan akan membuat video masing-masing berdurasi sekitar 1 menit 1 orang. Kemudian video itu akan ditampilkan di dalam kelas. Jadi kasih bagus, kasih indah, supaya videonya dapat ditonton oleh teman-teman yang lain dan mungkin bisa dimasukkan di dalam YouTube, supaya jadi subscriber. YouTuber. Baik, anak-anak sekalian, mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan. Ummul Quran ini surah Al-Fatihah ya. Kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama agar supaya apa yang kita lakukan hari ini bernilai pahala di sisi Allah. Al-Hazihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.